ayat yang direferensikan sama Mr. Bill ya kan? 1 Korintus 8 ayat 9. Apa tuh? Tetapi jaga supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Dan kebetulan memang gue. Nah, kebebasan itu sudah pasti dibarengin dengan namanya tanggung jawab. Itu udah pasti. Nggak mungkin ada tanggung jawab tanpa kebebasan. Iya. Tahu nggak kenapa? Karena gini, hanya orang yang bebas yang bisa diminta tanggung jawab. Iya. Talk, teologi berbicara teologi. Oke. Nih, Merdeka hari ini. Bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Oke. Ya kan? Nah, berarti kita akan ngebahas tentang kemerdekaan kekristenan. Iya. Pertanyaannya, kita udah merdeka belum jadi orang Kristen nih? Betul. Merdeka dari dosa, paling penting dong. Betul. Nah, gimana nih tentang kemerdekaan kekristenan? Coba dari Pak Nando nih paling jago. Iya, boleh. Biasa ya kan bolanya bio dulu. Kan. Dulu aja 1 kan. Korintus apa? Kan waktu itu lu bawain di sharing. Iya. Ya karena ini juga kan for you information bahwa kita kan ditebus sama Kristus, ya kan? Di kayu salib, dia sudah mati dan kita ini dikatakan dimerdekakan dari dosa. Nah, itu gimana tuh? Bener, banyak yang salah, bukan salah ya. Banyak yang salah kaprah juga ya tentang kita kan sudah ditebus. Makanya yang paling parahnya salah kaprahnya adalah seperti hyper grace ya kan. Ya, gue udah bebas ketika gue lakukan dosa dan gue bertobat, malah itu melakukan dosa gitu. Ya kan? Jadi gue udah bebas ya, Tuhan sudah menebus semuanya itu. Nah, dan menurut gue kalau sebagai orang Kristen bagaimana menanggapi kemerdekaan kita yang sudah ditebus sama Kristus. Makanya kalau gue punya pemikiran bahwa ya kita memang sudah bebas gitu. Tapi kita jangan bablas gitu bebasnya. Bebas asal jangan bablas. Iya gitu. Keren. Ayat yang direferensikan sama Mr. Bill ya kan? 1 Korintus 8 ayat 9. Apa tuh? Tetapi jaga supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Dan kebetulan memang gue pernah sharing ini lupa gue di mana. Nah, terus kata kebebasan itu yang uniknya kalau di dalam bahasa asing itu adalah exousia. Artinya itu privilege. Jadi bisa dibilang tetapi jagalah privilege-mu. Jadi ternyata hidup kita tuh ya sudah bebas gitu. Maksudnya nggak lagi ikutin cara-cara tradisi perjanjian lama yang harus kasih datang ke ibadah bawa domba gitu-gitu. Maksudnya kita itu kebebasan Tuhan sudah kasih privilege. Maksudnya gini, kalau kita dikasih privilege ya ambil dong. Betul. Ya sayang kalau nggak diambil. Tapi jangan bablas aja, jangan jadi batu sandungan. Makanya gue kurang setuju kalau ada dibilang anak muda nggak boleh ke bioskop gitu. Ya kan gitu, anak muda nggak boleh denger musik Spotify. Nah, berarti gini, kalau sorry gue potong. Berarti lebih tepatnya gini dong, itu dengan kata lain nggak bebas dong. Dan kalau kita mendefinisikan kata bebas, ya benar-benar bebas. Iya. Kayak kita ngelakuin apa aja gitu. Kata Iwake bebas gitu kan. Nah, tapi jadi maksudnya kalau misalkan kayak lo bilang bebas boleh tapi jangan bablas. Iya, karena jangan bablas. Kenapa? Berarti nggak bebas itu. Bebas dalam arti gini. Kita tuh gini, kita sudah dikasih kebebasan kan Tuhan bilang ini privilege dari Tuhan. Tapi kok kita dipenuhi sekarang sama ajaran-ajaran oknum-oknum yang mengajarkan bahwa kita hidup jangan bebas. Iya. Ke bioskop gak boleh. Kenapa ke bioskop gak boleh? Karena ada setan. Sekarang lo pernah nggak ke bioskop ya tuyul makan popcorn? Gitu. Terus jangan ke dunia gitu. Emang ada gereja yang ngomong gitu? Hah? Ada gereja. Ya bukan gereja kan. Gitu. Ada orang apalagi terus gak boleh nonton, gak boleh denger Spotify, gak boleh denger lagu dunia. Intinya dunia itu jahat. Dan sekarang begini, gue mau kasih pemikiran ya. Kalau emang dunia itu jahat, ya harusnya kita berbondong-bondong yang terang itu datang ke dunia yang jahat itu. Yang kita kan sebagai terang nih. Betul. Masa dunia yang gelap dan jahat itu kita terus hindari?
Jadi orang yang anggap kata Tuhan Yesus betapa gelapnya itu dunia ketika terang kagak ada. Maksudnya kita yang udah terangnya jangan jauh sama dunia. Harusnya kita mau deketin dunia yang gelap itu sehingga yang gelap itu jadi terang. Orang yang terlibat dalam narkoba, orang terlibat dalam pornografi harusnya jadi jauhin. Ya kan? Kita rangkul dia gitu. Orang bisa lihat, dulu kan narkoba juga ya. Kok sekarang jadi pengkhotbah sih gitu? Iya, betul. Ya kan gitu. Akhirnya dia punya motivasi, kalau dia bisa berubah, berarti gue bisa dong. Betul. Nah, jangan dijauhin gitu. Maksudnya itu kebebasan, tapi jangan jadi batu sandungan. Maksud gue kita bebas, kita nonton film ya, tapi berfaedah ya. Betul. Nah, jangan nonton film yang aneh-aneh, mesti ya berfaedah aja. Karena ada orang kerja sebagai orang seni. Ya kan? Itu pun juga ekosistemnya kan juga berjalan. Kita nonton bioskop, kita bayar pakai uang bioskop, orang tuh bisa kerja, punya kehidupan, kasih makan istri. Yuk kita dilarang semuanya. Main musik dilarang. Terus main musik di regular cafe dilarang. Ya sekarang yang ngelarang mau kasih uang buat anak istri ini kehidupan gitu loh. Maksudnya harusnya kita itu yang merdeka gitu, tetapi kita jangan jadi batu sandungan. Itu menurut gua kemerdekaan yang pas itu. Berarti dengan katanya bisa dibilang ini dong. Ini ada satu ungkapan yang dinamakan bebas bersyarat. Jadi dengan kata lain bebas tapi ada syaratnya. Nah, menurut Bill gimana tuh kata-kata itu tuh? Bebas tapi bersyarat gitu. Emang namanya bebas itu, jadi setiap kali misalnya gua belajar etika filsafat etika, pasti itu nggak pasti dibahas namanya kebebasan. Nah, kebebasan itu sudah pasti dibarengin dengan namanya tanggung jawab. Itu udah pasti. Nggak mungkin ada tanggung jawab tanpa kebebasan. Tahu nggak kenapa? Karena gini, hanya orang yang bebas yang bisa diminta tanggung jawab. Lu nggak mungkin bisa minta, sorry kayak misalnya kucing kencing sembarangan, lu nggak mungkin bisa minta kucing tanggung jawab. Tapi kalau lu yang kencing sembarangan di rumah orang, misalnya di kasurnya lu kencing di kasur orang, pasti lu bakal dikena hukum. Kenapa? Karena lu punya kebebasan. Kebebasan itu harus dimengerti sebagai kemampuan orang untuk memilih. Itu. Itu kebebasan tuh kemampuan untuk orang memilih. Nah, makanya karena lu mampu untuk memilih untuk melakukan dan tidak melakukan, makanya lu bisa dikenain tanggung jawab. Nah, makanya